Baik Bapak Ibu sekalian, yang offline maupun yang online, yang terhormat Pak Direktur, Pak Kasubdit, Bapak Ibu dari BPDAS se-Indonesia, izin ini saya ditodong ini, mau panitia ini. Tiba-tiba memandu sesi 2. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ya termasuk hari ini kita banyak menyimak kebijakan, arahan begitu ya dari pimpinan. Nah untuk sesi 2 ini kita mencoba menyimak arus bawah ini dari para pelaksana RHL. Ini karena acaranya di Bandung. Hari ini sudah sesuai dengan yang ditugaskan dari Direktorat RH, kami menghadirkan kelompok P1 dari Aforestasi, ya. Ini Pak Hadijo ya. Ini dari KTH Samapta. Ini lokasi kegiatan di Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Kalau dari DAS ini masuknya Subdas Cilutung, DAS Cimanuk. Ya, ini. Jadi termasuknya ini DAS wilayah tengah. Ya. Sementara untuk AVO, untuk Revo P0, yang tahun kemarin, yang sekarang P1, kita fokus di wilayah hulu. Makanya kegiatannya hari ini kalau kami mengundang, kasihan kelompoknya sangat jauh. Dari Cisompet, dari Pakenjing itu kalau perjalanan ke sini hampir 5 jam lah ya. 5 sampai 6 jam. Jadi kami tidak menghadirkan kelompok yang P0 Revo karena jauh. Jadi waktu P0 kami fokus di hulu das Cimanuk, kemudian sebagian ke hulu das Cikandang dan Cipelebuh. Yang memang 2 tahun terakhir Cikandang dan Cipelebuh ini juga terjadi banjir bandang juga ya. Jadi kita fokus di wilayah hulu. Nah, sementara untuk P0 tahun ini Revo kita mulai fokus ke arah tengah. Ya, izin menyampaikan sedikit ini. Jadi kelompoknya Pak Edi ini kelompok Lebak Siuh, ini di Kecamatan Jatigede, masuk DAS Cimanuk wilayah tengah. Ya, Pak Edi ya, wilayah tengah. Tapi kemungkinan ini masuknya, catchment-nya masuk ke Cilutung juga ini. Masuk ke Cilutung, tapi jadi di luar catchment-nya Waduk Jatigede. Nah, Bapak Ibu, baik yang offline maupun online, perlu kami sampaikan bahwa tahapan kegiatan RHL, baik APBN maupun yang Volu di BPDAS Sinok Sanduy, kita mencoba mengedepankan arus bawah dari kelompok. Kita diawali dengan memprakondisi, memberikan pemahaman, karena begini, kelompok ini sebagian besar masyarakat itu mendengar RHL itu, jangankan di luar Jawa ya, seperti Lampung saya kemarin, termasuk di Jawa, termasuk barangkali di Citarum Ciliwung, masyarakat dalam RHL itu sudah langsung takut duluan. Ini lahan diambil lagi nih. Salah satu salah satu tantangan kita Pak Kasubdit. Wah ini udah tanam nih, udah ambil lagi nih. Nah tantangannya itu salah satunya di situ. Tapi alhamdulillah melalui pendekatan kita mengedepankan partisipasi dari masyarakat. Eh, Alhamdulillah bisa dilaksanakan. Mungkin nanti Bapak juga bisa melihat nanti progres pelaksanaannya. Hanya memang Pak Hadi ini untuk P0 di Cimanuk bukannya telat ini, karena kita memang menyesuaikan dengan musim. Saat ini penanaman belum selesai ya untuk P0. Mudah-mudahan ini timingnya juga tepat. Kita ingin nanam itu betul-betul di hujan yang cukup gitu ya, sehingga risiko kematiannya bisa diminimalisir. Baik Bapak Ibu sekalian, izin hanya menyampaikan prolognya saja dulu. Untuk yang pertama, Kak saya mohon yang senior dulu. Senior satu dari usianya, yang kedua memang Bapak ini sudah P1 sekarang. Ya sudah P1, bisa menyampaikan nanti Pak, P0 kemarin Bapak persentumbuhnya berapa? Ya, karena beda pendekatan izin, yang AVO itu dengan pola UPSA, tanamannya 400 batang per hektar, ditambah dengan bangun KTA. Sementara yang Revo, kita menggunakan pendekatan agroforestry dengan 200 batang per hektar. Izin untuk sesi yang pertama, kita dibatasi waktu sampai jam setengah 1. Mangga Pak Hadijo disampaikan pengalamannya melaksanakan kegiatan aforestasi UPSA ini seperti apa. Kalau ada kendala maupun ada Pak Subdit juga nih. Ke depan apa yang harus kita berikan solusi dengan kendala yang Bapak alami. Mangga Bapak. Oh sebentar, sebelum melanjutkan ini bukan promo ini. Untuk kelompok yang khususnya yang di Lebak Siu,
Lebak Siu itu memang basis sentra tanaman mangga gedong yang sudah sebetulnya eksportirnya orang Majalengka. Ya, tapi ini sumber tanam buahnya itu dari Lebak Siu, dari Jati Gede. Nah, itu ya. Ini sudah ekspor, Pak. Izin sudah ekspor. Untuk lokal juga sudah ke Bandung, Jakarta, dan beberapa kota terdekat. Ya, mungkin nanti kelompok bisa bercerita lah kenapa sekarang kok tanaman RHL-nya bukan mangga gedong di situ lagi. Sekarang malah mencoba komoditas yang lain. Nah, nanti berbagi pengalaman. Jadi memang RHL-nya sekarang sudah pendekatannya dengan tadi Pak, produksi ke depan. Jadi tidak hanya nanam, no. Ke depan apa nih? Oh, mangga ini sekarang ada kurang bagus nih. Mencoba dengan komoditas yang lain, jenis tanam yang lain. Mengapa Bapak Hadijo? Poksoknya belak-belakan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita dapat berkumpul bersua se-Indonesia. Makanya saya agak takut tadinya itu. Waduh, masuk ke hotel lihatin para pejabat semua. Tapi alhamdulillah hati sekarang agak tenang karena melihat Pak Arif. Kalau nggak ada Pak Arif saya kurang tenang. Kalau dibarengi dari yang dari Aceh, mana yang dari Aceh? Ada. Oh, jauh-jauh dari Aceh, dari Sumatera ya misalnya. Di sini lihat undangan saya tadinya perkiraan kelompok tani untuk yang bergabungnya gitu. Ternyata saya lihat undangan ini seluruh Indonesia. Tapi apapun yang tadi saya insya Allah akan berbicara di depan Bapak dan Ibu sekalian. Salat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tak ketinggalan kepada keluarganya, sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya mudah-mudahan terkuti rahmatnya. Amin ya robbal. Sebelum kita memaparkan dan saya memaparkan sedikit ya karena bingung Pak apa yang harus saya bicarakan karena Pak Andi Ngeber itu bisa nggak jadi pembawa materi apa sih materinya kan nggak ada judulnya ya saya seadanya aja yang akan bicarakan jadi mohon maaf Pak Prinya. Pengalaman aja dan dasarnya ada sedikit gitu. Sebelum kita membahas materi, mari kita tundukkan dulu ya sejenak kepala kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut agamanya masing-masing. Untuk para saudara-saudara kita yang ada di Sumatera atau yang ada di mana saja. Berkenan dengan terjadinya bencana alam. Mari kita memohon kepada Allah khusus bagi umat Islam. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Mulai. Alhamdulillah. Iya kan. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkati semua dan memberikan kesehatan. Mudah-mudahan negara Indonesia ini tidak ada lagi cobaan, tidak ada lagi goncangan khusus bagi warga yang terdampak. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Permisi, izin Pak Arif yang saya hormati. Dan ini saya nggak tahu siapa ini dan siapa ini ya. Cuma tahu moderator aja Pak Arif gitu. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Di sini sedikit saya nulis, walaupun kurang baik mungkin Pak. Mohon maaf saja, karena saya itu seorang petani asli. Jadi kalau tulis, jadi mohon maaf. Ini kenalan dulu ya, nama saya Haji Hadijo atau yang kalau di daerah itu sebuah disebut Haji Muhammad Akbar. Kalau di SK itu Haji Hadijo, kalau di rumah suka disebut Haji Muhammad Akbar. Kalau Bu Dewi itu selalu menyebutnya itu Pak Akbar aja. Jabatan saya ketua kelompok tani hutan Samapta yang beralamat di Desa Kancana, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Kalau bapak-bapak yang dari luar Jawa, misalnya atau dari Jawa pun, kalau lewat Cikijing, silahkan saya tunggu mampir di Desa Kancana ya Pak. Bukan Kencana, Kancana, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Itu boleh dikatakan penyangga Gunung Ciremai.
yang berada di sebelah selatan. Itu di sana ada apa namanya itu hutan lindung yang dinamakan sekarang dijadikan tempat wisata Kanaga. Ada tempat perkempingan itu di hutan lindung sebetulnya seperti itu. Anak 3, tapi yang ada 2. Kalau istri mah 1 aja lah Bu ya, jangan nambah. Nanti di Bandung 1 ya, di sana 1. Pekerjaan saya petani Bu, Pak. Janganlah. Tak, saya merasakan dengan yang sekarang itu, duh cukup kalau bahasa Sunda bager, soleh. Jadi kalau di 2 takut-takut nanti keluar gitu. Bu, lanjut. Nah di sini saya sedikit ya, walaupun ini ya saya sedikit ini ya. Jadi tahapan-tahapan strategi pencapaian program Polu Netsi yang saya sudah kerjakan Pak. Ini yang pertama tidak jauh daripada apa prinsip atau ini apa syarat organisasi, adanya planning, itu perencanaan. Perencanaan ya itu yang harus baik. Alhamdulillah saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada bapak-bapak dari Bappedas Cimanuk Citanduy yang telah membimbing kami dari mulai perencanaan. Bu langsung aja ke perencanaan. Nah di sini dalam rangka realisasi program apapun dipandang perlu kita harus memperhatikan tahapan perencanaan, karena perencanaan merupakan alat tolak ukur untuk menganalisa apa dan bagaimana yang akan kita kerjakan. Karena kalau kami dari KTH kelompok tani yang di bawah tanpa bimbingan, tanpa apa boleh dikatakan apa ya bimbingan itu baik teknis maupun pelaksanaan kegiatan keuangan itu tidak mungkin akan berjalan dengan lancar. Dari mulai apa menganalisis keadaan lokasi, tanah, cuaca dan lain-lain, saya tidak tahu. Tapi karena dibantu dengan rekan-rekan baik dari pendamping di kecamatan ataupun dari Bappedas. Apalagi dari Bappedas selalu datang untuk memberikan motivasi kepada kami sejauh mana itu perkembangan daripada program tersebut. Maka sedikit saya kerjakan di sini dalam pelaksanaan analisisnya itu tidak jauh daripada analisis SWOT. Yang pertama saya memberikan kekuatannya apa. Kekuatan di sana adalah boleh dikatakan di organisasinya, kemasyarakatan. Kalau masyarakat mah siap dan mampu untuk mengerjakan hal tersebut, insya Allah kalau bantuan makan berjalan. Tapi kalau organisasinya, misalnya dari para kelompok dan masyarakatnya, tidak ada satu kesinkronan, tidak ada satu kesatuan, tidak mungkin program tersebut akan berjalan dengan lancar. Itu sepengetahuan saya, maaf ya, kalau bapak-bapak mungkin lebih pintar lagi. Kalau kelemahannya itu tadi, banyak ada, wah, segala macam. Kelemahannya itu misalnya ada bibit, kalau datang bibit, kalau misalnya penanaman bibit, tadinya musim hujan, langsung datang kemarau, makanya banyak yang rusak dan mati. Itu kelemahannya juga. Kalau masyarakat ada yang siap dan tidak siap, itu kita selaku kelompok harus memberikan wawasan kepada masyarakat itu sejauh mana dia harus bisa melaksanakan seperti ini. Karena itu dampaknya. Kerusakan di bumi ini diakibatkan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Adanya banjir, adanya longsor. Kalau hutan dulu Pak, di saya saja tidak bukan hutan di saya mah. Hanya sebagai perkebunan. Itu banyak pohon-pohon yang besar. Tapi katanya kalau ada pohon besar ya Pak, nggak tahu ini dari bapak-bapak sekalian, itu suka diinapi oleh jin, hantu dan lain-lain. Ya, itu katanya gitu. Makanya banyak yang ditebang. Kalau kalau
Kalau pohon beringin dulu kan besar-besar. Pohon apa lagi kalau di kelihatan di sana itu bunut ya, kalau di sana itu besar-besar Pak. Itu di atasnya ya, pohon besar, di bawahnya apa Pak? Mata air, bukan. Sekarang mata air saja dilihat daripada perkembangan petani, itu udah banyak tanah-tanah yang kering yang tadinya bisa diairi dengan air daripada mata air tersebut, sekarang udah tidak bisa karena airnya semakin kecil akibat daripada pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu sudah dijadikan tanaman untuk sayuran. Ini kendala di sana itu kebanyakannya. Maka dengan adanya program seperti ini, masyarakat juga agak senang Pak. Apalagi saya selaku ketua kelompok itu senang kalau masyarakatnya sesuai yang apa diharapkan oleh pemerintah. Itu kendala-kendalanya, dan keuntungannya banyak sekali Pak. Keuntungan daripada setelah sebelum kita pelaksanaan itu dianalisis itu ada keuntungannya. Kalau dulu Pak, pihak kehutanan itu hanya memberikan pohon-pohonan apa tanaman tahun ya, kayu-kayuan. Kalau sekarang dikasih tanaman pohon yang berbuah dan menghasilkan. Kalau masyarakat tidak siap, sekarang aja kah? Nih Bapak dari mana? Kelompok itu ya udah berapa mungkin menghasilkan ini. Saya juga jadi ngare hoyong itu teh. Hasilnya Pak, teh manis. Jadi seperti itu, keuntungannya besar sekali. Yang pertama tanah menjadi tahan, tidak cepat gempa, tidak cepat banjir. Keduanya keuntungannya dia penghasilan para petani akan maju. Yang selanjutnya adalah peluang kedepannya itu sangat banyak Pak. Itu tentang masalah program-program yang disalurkan dari pemerintah ke masyarakat ini. Ini alhamdulillah ini analisis saya, dan kita akan lihat sana ke pelaksanaannya Pak. Ini saya mau perencanaan. Nah ini dalam implementasian pelaksanaannya, peran program kegiatan merupakan tahapan pokok dalam pekerjaan program tersebut. Dengan melihat pada situasi dan kondisi waktu dan cuaca dalam tahapan pelaksanaan, sangat diperlukan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Di sini Pak, ya makum, punten banyak yang bukan Sunda ini aja. Maaf Pak, banyak yang mengertikan di kelompok itu asal tanam. Mau musim kemarau, mau musim penghujan atau tidak ada air. Kan itu berarti tidak akan melihat ke depannya. Prospek ke depannya itu akan seperti apa kalau asal nanam. Maka kita harus memperhatikan keadaan alam dan cuaca. Nah, sejauh ini saya alhamdulillah bimbingan dari bapak-bapak di dinas kehutanan atau di apa Parip teh? Bapedas loh, hilap deh Parip. Dan lupa lagi dari Bapedas dan Dinas Kehutanan itu selalu membimbing kami. Makanya kalau musim kemarau ini kata Bu Dewi mah, jangan sampai ditanam, biarkan dulu. Nanti setelah ada hujan baru ditanam. Makanya alhamdulillah progres sekarang ini, angka kematian kemarin saya Pak di angka untuk penyulaman itu 25% Pak. Ternyata dikasih modal itu 20% ya. Jadi masih kekurangan memang. Nanti mungkin P2-nya ya, P2-nya akan ditindaklanjuti. Jadi angka kematian kenapa? Kemarin cuaca ekstrim Pak. Hujan enggak, kemarau enggak. Jadi ada panas, ada hujan. Jadi kepada tanaman tersebut tidak baik. Banyak yang mati. Apalagi di saya itu, di kelompok tani hutan Samapta, itu namanya itu adalah tanaman alpukat, kalau nggak salah itu jambu kristal ya, jambu kristal dan duren. Itu yang paling sulit untuk di daerah saya untuk berkembangnya itu, untuk angka kehidupannya adalah pohon alpukat Pak. Tapi ini progresnya untuk alpukat itu sangat baik Pak. Tapi mungkin nggak suku tanahnya nggak cocok sebagian mungkin. Tapi insya Allah kemarin setelah saya penyulaman yang sebesar sebanyak 800 pohon, kemarin saya cek lagi, alhamdulillah
masih hidup Pak. Mudah-mudahan jangan banyak yang mati lagi. Itu seperti itu Pak. Dan kalau sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak-Bapak dalam rangka evaluasi, dalam rangka monitoring ke desa itu diteruskan dibimbing. Ini salah, ini salah, ini benar, ini benar. Jadi alhamdulillah kami dari kelompok pun bisa merasakan apa yang digarap oleh kami. Selanjutnya Pak, yang ketiga evaluasi atau evaluasi dan pengawasan. Kadang-kadang Pak, kelompok tani itu takut dievaluasi, takut diawasi. Padahal itu sangat penting sekali Pak, evaluasi dan pengawasan itu. Contoh Pak Arif saja, Pak Arifnya, oleh istrinya kalau diawasi mah tidak mungkin akan keluar. Tapi kalau diawasi mah takut lah. Kalau ke mall takut ada istri di sana. Nah itu, makanya kelompok pun seperti itu. Kalau tidak diawasi dan tidak evaluasi akan semenang-menang. Mungkin situasinya akan kacau ke sana. Jadi alhamdulillah saya terima kasih kepada Bapak-bapak. Baik menyangkut teknisi pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun teknisi kegiatan keuangan itu alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ini Bapak-bapak yang dari luar, bukan dari DAS di sini ya. Saya kasih tahu saja ini Pak. Alhamdulillah Pak. Selama saya memegang program kepetanian itu program pertanian Bu, bukan program apa lagi. Jadi yang bagaimana ya Pak? Yang murni atau gimana itu? Yang tidak ada. Biasanya kadang-kadang gini Bapak ya. Maaf. Dari hulunya besar air itu ya. Ke hilirnya kecil. Tapi alhamdulillah Pak. Bapak dari itu murni. Di angka seperti itu tetap sampai saya pun seperti itu. Tidak ada potongan spesial pun Pak. Kadang-kadang kalau di program lain untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Makanya saya senang sekali di evaluasi pun, pengawasan pun. Jadi bapak-bapak dari Bappedas di sini itu di Jawa Barat, alhamdulillah tidak ada neko-neko. Biasanya kalau datang ke kelompok itu, wah macam-macam. Nah, tapi alhamdulillah Bappedas dan dinas kehutanan di Provinsi Jawa Barat ini tidak ada yang macam-macam. Dan alhamdulillah Pak, sampai saat ini biasanya saya kalau memegang program dari apapun yang terjadi ke petani, itu suka ada saja yang datang nanyain, bukan nanyain, udah dikasih mah pulang. Gitu. Tapi alhamdulillah Pak, saya memegang ini sekarang ini, tak ada yang datang ke kami untuk menanyakan ataupun untuk dikasih lah boleh dikatakan gitu. Jadi alhamdulillah karena apa? Backupnya dari petani, backupnya dari dinas kehutanan ataupun dari Bappedas itu sangat jelas Pak. Tidak ada neko-neko. Jadi nggak takut. Saya selaku kelompok nggak takut lagi. Karena jelas sekali itu penggunaannya, pemberiannya dan lain-lainnya. Itu. Jadi alhamdulillah di tingkat evaluasi dan pengawasannya itu sangat bagus. Pengawasannya itu bukan untuk mencari kesalahan sebetulnya ya Pak. Bukan mencari kesalahan tapi pengawasannya itu entah memang mencari kesalahan tapi untuk dibenarkan diperbaiki. Itu yang paling penting. Oh, ini salah Pak jalur ini. Misalnya dimasukkan ke hal yang kurang baik. Tapi kalau Bappedas di sini mah ini salah Pak. Coba diginikan supaya baik. Nah gitu. Itu diawasi dulu karena kalau tidak awasi saya tidak akan merasakan apa kesalahan saya. Gitu ya. Kalau tidak awasi tidak akan merasakan kesalahan saya. Rasanya benar saja. Siapa orang pun yang ada di dunia ini tetap merasanya benar saja. Padahal benar itu bukan menurut kita. Ya. Benar yang paling hakiki adalah menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum ke Allah Subhanahu wa taala ada juga kebenaran itu menurut orang lain. Ya supaya selanjutnya saja. Nah ini Pak, walau apa tahu tindak lanjut. Gimana ini Pak? Ini mohon ke Pak Arif ya untuk tindak lanjutnya. Misalnya setelah tanam buah, tanam alpukat. Nah ini yang paling susah Pak di masyarakat itu adalah
pencari pasar. Sekarang aja Pak, baru saja sekarang menanam saya dengan rekan-rekan, harga alpukat itu sudah jatuh. Di petani itu sudah di angka 5.000 Pak. Makanya untuk kedepannya, apalagi sekarang seluruh Indonesia menanam alpukat. Kemarin saja saya mendengar berita di NTT, alpukat itu tidak ada yang membeli, dibuang saja. Gitu. Makanya kami harap kepada bapak-bapak dari Bappedas, gimana nih tindak lanjut kalau kami sudah menghasilkan? Bagaimana kami sudah bisa mensukseskan program ini? Jadi jangan hanya sampai nanam, jangan sampai memelihara, tapi kami harap dari kelompok itu sampai untuk mensejahterakan masyarakat daripada hasilnya gitu ya Pak. Dari hasilnya tersebut. Itu. Selanjutnya. Nah ini penutup setelah berakhirnya program mungkin harus ada berlanjutan Pak. Mungkin setelah berapa ya? P3, P2 berakhir, mudah-mudahan ada lagi program kelanjutannya supaya kami memperbaiki situasi dan keadaan di lapangan itu lebih semangat lagi dan lebih baik lagi. Karena kalau dilihat Pak, kami di Samata itu kebagian kemarin itu 10 hektar dengan angka tanaman itu 4.000 pohon. Jadi masih banyak lagi yang harus ditanami, apalagi sekarang alhamdulillah Pak, masyarakat Desa Kancana ini sudah antusias dengan tanaman pohon-pohonan, tapi jangan kayu-kayuan itu ya Pak. Mintanya itu tanam pohon-pohonan berbuah dengan kayu-kayuan. Karena nggak tahu ya Pak gimana ya. Sekarang walaupun di kampung di saya itu, masyarakat itu sudah sulit untuk bekerja keras. Pengennya itu enak saja. Kalau sudah nanam alpukat 10 batang aja, misalnya kali 100.000 satu batang, satu pohon itu udah 1 juta gitu. Sekarang saya analisis, pohon alpukat itu sudah menghasilkan 1 tahun itu 2 kali Pak. Buka buah itu, mangga itu. Kalau alpukat bisa 2 kali kalau cuacanya benar. Kalau sekarang cuacanya jelek, ada panas, ada hujan, itu bunganya itu pada jatuh dan tidak menjadi buah. Dan insya Allah sekali lagi untuk tindak lanjutnya Pak ya, baik untuk kesehatan masyarakatnya gimana atau tindak lanjut program juga bagaimana. Itu mungkin dari saya sedikit ya, mudah-mudahan dapat dimengerti Bapak. Jadi rekan-rekan semua, baik ada dari KTH ini, mudah-mudahan kita terus berjalan dan insya Allah program ini mudah-mudahan berlanjut, terutama daerah-daerah yang sangat lerengnya tinggi gitu ya. Takut-takut nanti adanya longsor dan gempa. Karena saat saya katakan tadi, untuk menahan longsoran, untuk menadah air, kadar air di dalam tanah itu hanya dengan akar-akaran pohon. Kalau sekarang saya lihat di Apui saja, Pak, itu kan nggak ada pohon. Bagaimana itu untuk air tanahnya itu? Tidak ada rembesan kepada mata airnya. Air yang keluar semua. Itu seperti itu Pak. Mohon maaf sekali lagi, terutama kepada Bapak dan Ibu, Pak Arief, rekan semua yang ada juga Bapak-Bapak dari dinas maupun dari Bappedas dari Damansaka. Hanya itulah pengetahuan saya, seorang petani, seorang orang kampung, bukan gawe, bukan tapi saya di sana tadi salah nyantumkan ya. Saya pakai embel-embel, sekarang mah udah diperlukan lagi karena saya udah berusia 63 tahun Pak. Masih payu kaparawan. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Haji Hadijo, atanapi Pak Haji Akbar alias. Saya lupa tadi memperkenalkan ke narasumber kita yang hadir di ruangan ini, Pak Kasubdit Kelembagaan, yang ini Pak. Ya. Kemudian Pak Kasubdit Reboisasi yang agak di belakangnya sedikit. Kemudian yang lainnya ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jambi, ya saya yang lainnya agak kurang kenal. Tapi prinsipnya ini ada yang offline Pak, ada yang hadir juga secara online. Ini BPDAS seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua. Baik Bapak sekalian,
tadi yang disampaikan Pak Akbar, pengalaman beliau melaksanakan kegiatan aforestasi UPSA seluas 10 hektar, cukup gamblang disampaikan ya. Ada juga masukannya tadi mengenai tindak lanjut pasar ya. Yang kemudian juga dari bagi masukan bagi kita juga bahwa keberlanjutan RHL itu juga sangat bergantung dengan tadi, walaupun sebetulnya bukan tidak lagi menjadi apa namanya tugas pokoknya lagi kehutanan sebetulnya. Sebenarnya ada sektor lain. Nah, makanya perlunya kita berdampingan seperti teman-teman lain misalkan yang hari ini juga hadir misalnya dari Lampung, mereka sudah berhubungan dengan dinas-dinas yang lain supaya bisa memfasilitasi, membantu begitu ya. Jadi ada hubungan dengan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, jam 12 lewat 5 menit ada narasumber kedua ini Pak Edi Suwardi ya, pelaksana RHL Volu P0 ya seluas 59,5 hektar di Lebak Siuh, Desa Lebak Siuh, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang ya. Dan mungkin silakan Pak Edi nanti menyampaikan progresnya. Jadi Bapak Ibu sekalian izin menyampaikan Pak Kasubdit di BPD Simanuk Tandoi kami mendorong kelompok untuk melakukan pengawasan secara partisipatif ya. Jadi teman-teman dari sejak awal prakondisi itu ada dua tahap. Satu prakondisi sebelum rancangan, yang kedua prakondisi pada saat mau pelaksanaan. Jadi tim pengawas kelompok, tim pelaksana kami bekali di kantor maupun di lokasi bagaimana memantau penanaman tidak keluar dari poligon dengan menggunakan aplikasi Apenza Map. Jadi kelompok sekarang sudah pada maju ini supaya Apenza Map. Jadi jangan keluar. Ada yang mengontrol Pak. Yang kedua geotagging. Geotagging ini dari sejak awal sebelum nanam kita pastikan kelompok betul-betul mampu menggunakan geotagging. Dari mulai memoto, mengirim, ya, memoto dan mengirim. Kami menyarankan mengirimnya dengan aplikasi RAR ya, timestamp dan RAR. Dan dicoba dulu. Jadi jangan saya dengan kelompok ini kasihan juga kalau udah geotagging 1 hektar tiba-tiba salah gitu ya. Kami coba dulu 20 batang, kirim. Kita input bareng-bareng di lokasi di situ. Jadi masing-masing kelompok ada PIC-nya dari BPDAS, langsung kita input data ke GIS-nya itu di lokasi supaya kelompok ngerti, oh ini keluar, oh ini masuk gitu ya. Jadi kita langsung praktek. Coba 1 hektar, masuk kan, masuk. Nah udah oke, baru kelompok berjalan tiap hari kita update terus kegiatan penanamannya sehingga mungkin nanti Bapak bisa melihat bagaimana geotaggingnya cukup tertib begitu ya. Kecuali mungkin ada titik tertentu yang memang ada saja errornya gitu ya, beberapa lokasi. Silakan Pak Edi. Saya sih gamblang lah. Paling dia betah, paling dia. Ada katanya nggak online saya Indonesia nggak katanya. Gue nggak ada kita pilih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Pak Haji udah membuka tadi Pak ya, boleh langsung saja. Yang saya hormati dari Pak Bapedas, Pak Arif, yang saya hormati Pak Kasubag, Pak Kasubit sama Bapak, mohon maaf saya lupa lagi Pak. Dan semuanya Bapak Ibu yang ada di sini sama saya juga hormati. Sebelum ke materi, mungkin eh, alangkah baiknya kita berkenalan dulu Pak ya. Untuk nama saya itu Edi Suwardi sesuai yang ditulis di depan. Kebetulan saya anggota LMDH Desa Lebak Siuh yang diajak oleh Pak Ketua ditempatkan di posisi sekretaris. Kebetulan Pak Ketuanya tidak dapat hadir karena kami lagi di apa itu digenjot ke apa ya untuk segera beres proses penanaman yang sebentar lagi waktunya mau selesai untuk tahap 1. Jadi Pak Ketua sama anggota yang lain difokuskan di lokasi, saya diajak Pak Angga ke Bandung. Tidak lupa lagi untuk keluarga
Saya punya anak satu, istri satu Pak. Beliau mengajar di sekolah dasar Lebak Siu, dan kemudian saya juga selain anggota LMDH, saya juga bertani Pak. Kemudian saya juga sebagai perangkat desa, posisinya saya di kepala dusun atau kepala kewilayahan. Kenapa saya masuk ke LMDH? Karena untuk di desa Lebak Siu, khususnya di LMDH apa ya, yang saya perhatikan itu butuh yang tenaga yang muda gitu Pak. Apalagi yang sekarang melek teknologi Pak. Jadi Pak Ketua ngajak saya gabung. Alhamdulillah eh, dari sekian berapa tahun saya gabung, dapat ilmu yang lebih Pak dari LMDH. Alhamdulillah juga dari pemerintahan desa mengizinkan dan mendukung LMDH ini untuk menjalankan program-programnya di Lebak Siu. Nah, kemudian eh, untuk LMDH Lebak Siu ini yang perencanaan Pak ya, dari tahun kemarin kami kedatangan, saya lupa lagi namanya, beliau dari Bapedas menanyakan, kemudian menawarkan apa nih di Lebak Siu yang cocok, yang bagus untuk program RHL. Beliau menawarkan 5 jenis tanaman, Pak. Yang pertama itu pohon durian, pohon mangga, alpukat, petai, jengkol. Kemudian saya melakukan eh, apa itu, rapat sama warga dan juga teman-teman LMDH menanyakan apa nih yang cocok sekarang buat di kita. Alhamdulillah timbul hasil. Kita ambil alpukat, petai sama jengkol. Kenapa mangga nggak diambil Pak sama duren? Untuk mangga, alhamdulillah kita sudah banyak Pak, sudah banyak yang menanam. Adapun yang satu orang tuh ibaratnya dalam satu petak tuh sampai beberapa pohon, bukan banyak Pak. Kalau kita ambil pohon mangga lagi, mereka langsung menawarkan diri, Pak boleh nggak sekarang kirim yang lain. Kami, tujuan kami itu ingin ada pendapatan yang lain selain mangga gitu Pak. Jadi nanti kalau musim panen Pak, eh, kita ada panen mangga, panen alpukat Pak, panen pete, panen jengkol. Iya Pak, itu tujuannya nambah-nambah ekonomi Pak, begitu lumayan. Soalnya untuk kondisi mangga Pak, ini di Lebak Siu sekarang ada penurunan Pak. Mungkin dari beberapa faktor, tapi sebelumnya saya mungkin dulu Pak ya ke sejarah singkat dan awal usaha dulu. Kita LMDH didirikan pada tahun 2000 Pak, sebagian program dari Perum Perhutani untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Kemudian kita awal menanam tahun 2000-an Pak. Selain itu kita ada pemberian bibit Pak dari perhutani sekitar di 40 hektar lokasi yang kami garap sama warga. Kemudian unggulannya itu yaitu yang pertama menanam tahun 2000 itu di pohon gedong gincu Pak. Kemudian ada mangga harum manis, kemudian ada mangga cengkir, dan ada lagi Pak yang mencakup ke tanaman yang jenis lain Pak, yaitu petai. Ya, kemudian sekarang udah dijalangi Pak dulu tuh karena eh, dari dulu itu kurang apa tuh ya,
perhatian Pak. Jadi warganya fokus ke mangga aja. Nah untuk sekarang eh, insya Allah kami akan menekankan lagi supaya mangganya dirawat, petenya dirawat, alpukatnya dirawat, jengkol dirawat. Karena dari program Pepeda sekarang pupuk juga dikasih Pak, pupuk kandangnya juga. Jadi kami tinggal pakai aja gitu. Masyarakat tidak seperti dulu Pak, harus beli dulu Pak. Jauh Pak ke Majalengka. Sekarang mah tinggal pakai kami sediakan dari LMDH. Kemudian Pak, untuk masa panen raya itu awalnya kami itu di 2008 sampai 2013 budaya mangga mulai menghasilkan panen raya Pak, menandai periode awal kesuksesan LMDH kami. Itu waktu panen Pak, alhamdulillah warga sangat terbantu dari panen tersebut, sangat terdampak positif Pak. Karena dari kami itu mayoritas petani Pak, selain dulu sebelum ke mangga Pak, kacang-kacangan Pak, kemudian ada singkong, ubi. Setelah panen raya awal, ada mangga, status ekonomi warga Lebak Siu meningkat, alhamdulillah. Kemudian untuk aktivitas LDA Lebak Siu kami, ini rekan saya Pak, lagi panen panen mangga, ya, ya Pak. Mangga Pak. Oh jaring itu saya katakan koja ya, namanya di Lebak Siu namanya koja. Itu terbuat dari tambang kecil, kita rajut. Kalau saya itu jadinya namanya koja, kalau di Lebak Siu itu namanya koja. Itu ada pengrajinnya Pak, yang selalu dipesan tiap minggu. Ada yang pesan 3 2 buah, 1 orang itu Pak, belum satu desa. Untuk budaya tanaman mangga itu kan tahunan Pak ya, fokus pada utama budaya mangga, gedong gincu, kemudian ada aroma manis, sengkir, dilakukan dalam kawasan hutan dan sistem profit sharing Pak sama perhutani. Kemudian budaya tanaman semusim, memanfaatkan lahan di bawah ledakan jati atau menanam tanaman semusim seperti kacang tanah, jagung, sama singkong Pak. Itu namanya apa itu tumpang sarinya apa itu? Sampai sekarang masih berlanjut. Cuman Pak dari awalnya datang Bappedas menawarkan program, kita menawarkan bibit apa nih yang cocok. Nah, kalau kata warga atau ya kata masyarakat di Desa Lebak Siu, kalau ditanami jati lagi atau kayu-kayuan, responnya Pak kurang. Katanya, boleh dong Pak ganti, ada solusi lain. Saya berikan solusi hasil dari Pak Bappedas yang dulu tahun kemarin datang ke Lebak Siu yang menawarkan pohon buah-buahan. Alhamdulillah Pak, mereka antusias. Karena kalau untuk jati Pak ya di tanaman itu, kalau tepat sarinya saya tadi kita katakan itu kacang tanah sama jagung. Kalau sudah ditebang itu Pak, kami suka bingung gitu Pak. Duh, kalau buah-buahan mah kita tanam mangga atau tanam alpukat, terdapat hasilnya juga Pak. Gitu. Lanjut Pak. Nah ini untuk produksi dan tantangan utama itu puncaknya diperkirakan 2013 Pak, kalau saya nggak salah. Capaiannya itu per panen tertinggi diperkirakan mencapai 4.250 ton. Itu mencakup keseluruhan Pak, semua warga saat panen. Kemudian pemasaran kami itu mencakup beberapa wilayah, yang paling dekat Pak ke Majalengka, Cirebon, paling agak jauh ke Bandung, kemudian kita ke Jakarta untuk pemasarannya itu. Tapi Pak untuk pemasaran sampai sekarang pun agak eh, sama Kabupaten Sumedang agak sedikit ada gesekan Pak. Kenapa? Kenapa ini aset Sumedang larinya ke Majalengka? Kan ke Majalengka Pak. Di Sumedang tuh dulu nggak ada pengepul yang besar Pak. Kami bingung ini hasil panen mau kemanain.
Sedangkan yang di Majalengka itu yang paling dekat Pak, siap nerima. Dan dulu itu kami setelah panen ambilnya itu nggak pakai kendaraan Pak, kita tanggung pakai keranjang yang besar, kita jalan sampai ke Majalengka Pak. Itu perkiraan 6 kilo kami tanggung Pak, pakai keranjang Pak. Waktu kita ke sekitar Cirebon, Bandung, Cirebon, Majalengka. Untuk sekarang pemasarannya itu di Sumedang udah ada Pak, udah ada yang menerima hasil dari kami, dan kebetulan di Sumedang tuh mengadakan lagi program yaitu ekspor ke Jepang. Yang sekarang Pak Bupati lagi mengenjot kami untuk melakukan program tersebut, yaitu mengirim mangga gincu ke Jepang Pak. Kemudian di fasilitas produk telah mencoba produksi keripik mangga. Nah, ini Pak, keripik mangga ini kami buat atas dasar eh, keluhan, keluhan dari penanam mangga. Kenapa ada keluhan? Karena kalau mangga yang sudah matang, Pak, ini kan setengah matang, Pak ya. Kalau matang semuanya, Pak, merah, ya Pak. Itu kita jual ke pengepul nggak laku, Pak. Karena kondisinya itu genjor, Pak. Genjor, Pak. Lembek. Iya, terlalu matang. Kematangan, Pak. Itu nggak laku. Soalnya mereka ambil, kemudian ambil bawa lagi ke Jakarta atau ke Bandung, ke Cirebon. Jalan pun udah lembek Pak. Jadi mereka nggak mau waktu penjualannya posisi seperti ini Pak. Ini paling bagus masaknya ini sebelum matang semuanya. Warnanya bagus, kemudian teksturnya juga kalau di jalan aman Pak, nggak genjor, nggak lembek kalau keguncang-guncang sama mobil itu Pak. Kemudian kami konsultasi Pak ke Dinas Pertanian, Pak ini bagaimana solusinya kalau mangga yang matang tuh kami buang Pak. Ada yang kami makan, ada kami buang Pak. Kalau sudah matang semuanya Pak, aduh beberapa hari juga pun udah busuk. Kau bingung, kalau dimakan nggak habis Pak kalau banyak. Kalau dibuang sayang. Kemudian ada datang dari kelompok tani menawarkan apa itu motivasi keripik mangga Pak. Inovasi itu. Mereka mereka kirim kami itu mesin keripik satu set sama tempatnya juga booking host. Alhamdulillah kami proses produksi Pak. Ini bukti kemasannya untuk pemasarannya kami udah masuk ke Bogor Pak. Bogor Tangerang. Tapi untuk sekarang sedang tidak produksi karena tempat yang kami tempati itu ada yang kendalanya berupa Pak. Dari mesinnya sekarang jarang dipakai jadi agak macet Pak. Mesin vakumnya. Pernah Pak, kami itu mendapat pesanan dari Jepang. Mereka pesan 1 kintal keripik mangga. Pas kami mau buat, itu bahan bakunya kurang. Jadi sebagian dikirim saja gitu Pak. Nah, kemudian untuk penurunan produksi, ini Desa Lebak Siu kami itu ya mengalami produksi penurunan signifikan Pak, menjadi sekitar 1.880 ton dan terus menurun. Potensi per pohon masih tinggi Pak, 500 kilo sampai 1 ton per musim. Kenapa di desa kami mengalami penurunan? Ada beberapa faktor Pak. Yang pertama itu mengenai cuaca. Cuaca sekarang sulit diprediksi. Saat kami melakukan eh, perawatan mangga atau apa itu pemeliharaan mangga, kita kan pakai perangsang, sepupuk. Saat kami kasih pemeliharaan, hujan turun, panas lagi, hujan turun, panas lagi. Jadi sehari itu nggak jelas. Kadang 2 kali hujan, panas, hujan turun, panas lagi. Si bunganya itu Pak nggak awet. Begitu bunga pas muncul, saat kami pelihara, turun hujan, udah jatuh Pak. Semuanya jatuh. Sampai tahun sekarang.
Sampai tahun sekarang mengalami penurunan. Kemudian selain cuaca, kami mendapatkan kendala juga di hama. Hama semakin ke sini semakin banyak, Pak. Kami juga bingung, banyak hama sekarang. Kemudian turun lagi dari pertanian membantu kami mengenai menangani hama. Alhamdulillah agak sedikit menurun, Pak. Karena hama di pohon mangga itu banyak, Pak. Seperti contohnya ada yang bentuk kupu-kupu, ada yang ulat, ada yang seperti lalat. Itu yang paling jahat tuh, Pak, yang seperti lalat. Warnanya warna emas. Beliau dia itu kalau mangga di apa itu ditusuk sama ekornya udah terbang. Dia nyimpen lalat, nyimpen ulat di dalamnya. Jadi kelihatan bagus, padahal di dalam busuk. Itu Pak yang sangat jahat usaha sekarang. Kemudian dari pohonnya juga ada yang namanya hama utar-utar Pak, kalau menurut saya. Si pohonnya itu kalau kena utar-utar, misalkan dari sini Pak ya, utar-utarnya, dia tanah dia diam di sini, habis semua Pak, patah. Pernah yang punya ayah saya juga, punya ayah di kebun, satu dahan itu banyak bunganya Pak. Pas saya lihat ke bawahnya itu ada utar-utar Pak, patah jatuh. Lumayan Pak, ada 10 kilo mah, satu dahan. Itu Pak, kalau yang mulut paling jahat. Kalau kupu-kupu itu sering. Kemudian untuk integritas dengan pemerintah, apa Pak, tadi kelewat. Untuk kendala penurunan menengah apa ya? Satu lagi Pak, yaitu mengenai biaya modal Pak. Semakin ke sini biaya perawatan semakin naik Pak. Jadi kami juga mengalami kendala di situ sehingga petani pun panennya turun. Dari contoh aja Pak ya untuk perawatan dari segi ongkos aja Pak ya. Itu kalau ongkos buruh perawatan per hari seorang nyampe 150.000 per orang dalam satu hari. Belum lagi yang kerja itu bensinnya kita tanggung, makan kopinya. Jadi sekarang agak menurun Pak dari segi modal Pak. Tinggi sekali Pak. Kemudian untuk ini integritas dengan program pemerintah eh, seperti yang tadi dikatakan, Desa Lebak Siu kedatangan tamu, saya tamu Pak ya dari Bappedas dengan program reforestasi RHL P0 P0 Volu RHB RBC 1. Kemudian LMDH yaitu kami memperoleh sumber daya bibit atau pendampingan, yaitu kami dikirim bibit Pak. Bibitnya yang sesuai kami ajukan dulu tahun kemarin setelah pengukuran lahan sama Pak Ibeng, Mbak Adip ya. Kami itu mengajukan bibit yang tiga tadi, alpukat, pete sama jengkol untuk ditanam di Lebak Siu Pak. Kemudian untuk menanggulangi lahan kritis serta meningkatkan keanekaragaman hasil hutan non kayu itu kami tanam sesuai poligon Pak ya, dengan tujuan ada beberapa lahan di poligon kami yang membutuhkan di tanaman baru Pak. Karena apa? Karena posisi lahan kami itu berbentuk tebing Pak, tebing, sehingga kalau tidak kami tanami takutnya ada longsor gitu Pak. Kemudian untuk gol satu semoga mencapai stabilitas pendapatan anggota dan mengandalkan komoditas berbiaya rendah dan hasil panen yang terbukti baik. Ini Pak eh, ada dampak yang sangat positif bagi kami warga Lebak Siuf dengan adanya program dari Bappedas ini. Yang pertama yang saya rasakan membuka peluang kerja Pak. Jadi LMDH Lebak Siuf
untuk penanaman bibit kami sempat menawarkan kepada penggarap. Cuman penggarap eh, menginginkan apa tuh ya, silakan aja bentuk tim penanaman. Kenapa? Untuk misal sekarang penggarap tuh lagi sibuk-sibuknya Pak. Ada yang lagi bajak sawah, kemudian menanam kacang-kacangan. Jadi kami membuat tim penanaman. Sehingga disitulah timbul lowongan kerja Pak. Kami ambil untuk tim itu dari Karang Pak, yang muda-muda, yang sudah melek teknologi, kemudian mereka juga kan selama ini tidak bekerja Pak, jadi sehari-hari ikut sama orang tua ke ladang. Alhamdulillah Pak, mereka sekarang dapat penghasilan dari program ini gitu Pak. Lanjut, Pak. Nah ini Pak, Rahel Operasi Pollination RBC1 melalui program ini, Lubaksio mencanangkan diversifikasi tanaman dengan fokus pada komoditas yang lebih stabil dan efisien. Mohon maaf sebelumnya untuk alpukat sama petai jengkol, eh, kami lahannya itu di sebelah timur dekat Sungai Cilutung. Lahan di sekitar lokasi LPH Lubaksio terbukti sangat sesuai untuk budidaya alpukat yang ditunjukkan dengan hasil panen alpukat yang cukup baik ditanam di sekitar lokasi. Nah ini Pak, ini sampel dari Lubaksio. Mohon maaf Pak, gambarnya lagi merokok. Itu anggota LDH kami, mohon maaf Pak ya. Dulu Pak Arif juga sempat ke Lubaksio, sempat lihat Pak ya sampelnya. Nah ini Pak, sama kayak dulu. Dan Alhamdulillah alpukat ini kenapa kami ingin menanam pohon tersebut sama petai jengkol, mungkin dari segi perawatannya itu sangat tidak begitu butuh modal yang tinggi, cukup dengan eh, pupuk kandang bisa Pak, bisa tumbuh dengan baik, udah sedikit kita kasih perangsang lagi, jadi tumbuh baik di desa kami. Kemudian petai jengkol juga Pak, selain kita nanti mau jual, yang tiga ini buat konsumsi saja di rumah sudah cukup Pak. Jadi bisa dijual, bisa dimakan sendiri. Alhamdulillah Pak, tumbuh dengan subur Pak di Boxio. Ya, lanjut Pak. Nah ini untuk kegiatan kami Pak. Ini yang foto dari atas itu waktu membuat ajir, kemudian penyuplaian pupuk kandang. Untuk pupuk kandang kami ambil dari Majalengka, yaitu berupa dari kotoran ayam, Pak. Kemudian itu bibit yang disuplai kepada kami. Yang di bawah itu kami sedang melakukan proses eh, ajir gitu Pak. Kenapa kami memakai media benang tali rapia plastik itu mudah-mudahan tujuan kami tercapai yaitu supaya nanamnya itu berurutan lurus. Kemudian ini kami dari udah sedang melakukan rehabilitasi atau maaf sedang melakukan perbaikan tubuh kami Pak yang sempat rubuh atau sedikit ada kendala Pak. Dari dulu kami sudah buat Pak itu. Sekarang ada sedikit yang, maaf. Ya. Kemudian ini lagi penanaman. Ini di sekitar poligon ini Pak. Sama yang ini juga. Boleh Pak lanjut. Nah ini Pak, poligon di Desa Lebaksio. Untuk poligon ini luasnya itu 21 hektar. Kemudian yang ini 38,5 hektar. Itu Pak. Untuk target penanaman mudah-mudahan seminggu atau kurang kami bisa beres. Mudah-mudahan lancar. Tapi ada sedikit kendala Pak. Pertama cuaca. Ketika lagi kami ngebut pengerjaan hujan Pak. Jam 12 udah hujan. Jadi pada waktu yang terbuang Pak lumayan. 1 jam sampai 2 jam. Kemudian untuk medannya itu Pak. eh,
yang kami rasakan medannya itu banyak yang area tebing. Kemudian selain itu di sekitar wilayah ini Pak, yang sebelah sini sama ini yang di pojok kiri kita itu semak belukarnya itu sampai 1 meter. Udah tebing, udah banyak semak-semak yang tinggi itu Pak. Itu sangat membuat kita butuh tenaga ekstra gitu Pak untuk penanaman tersebut. Ya, itu. Nah, eh, mungkin sekian dari saya. Tapi boleh sedikit Pak ada masukan dari LMDH Pak untuk pengerjaan Pak ya. Kalau boleh, kita kan medannya sangat butuh tenaga ekstra Pak ya. Nanti kalau tahun depan gitu Pak dalam HOK atau apa gitu boleh ditingkatkan lagi. Karena kita itu kesehariannya eh, memakan waktu yang banyak tuh Pak. Kan HOK di 85.000 itu per hari. Mudah-mudahan tahun depan bisa naik lagi Pak gitu Pak. Soalnya itu kami lihat dari segi Medan Pak sangat butuh tenaga ekstra itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Siap. Hatur nuhun Pak Edi. Saya rada regreg begitu ya kalau bahasa Sunda. Jadi dua pembicara kelompok tani ini saya kira bakal 10 menit. Ternyata masing-masing 25 menit. Gitu ya. Jadi ternyata izin Pak Kasubdit gacor juga ternyata kelompok tani ini. Gacor. Tapi nggak tidak masalah. Ya ini mudah-mudahan jadi pengalaman untuk kita semua. Kalau saya izin saya petik beberapa poin. Yang pertama memang lokasi di Lebak Siu ini dari agak curam, curam dan sangat curam, izin Pak Kasubdit. Sehingga kemarin rencana launching kita mau sekalian yang HMP itu Pak Wamen di lokasi ini Pak. Tapi dengan mempertimbangkan lokasi aksesibilitas ke sana, jalannya cukup berbelok dan curam begitu, akhirnya kita menggeser lokasi ke Tomo kemarin. Awalnya mau di lokasi ini untuk launching dengan Pak Wamen. Ya tadi sudah disampaikan juga apa namanya keluhan dari kelompoknya Pak. Karena izin, saya mau juga memperkuat, ini enggak disuruh sama saya kan ya. Saya sendiri kalau berkebun Pak di lokasi itu sekarang sudah 100.000 HOK itu sampai sore ya gitu ya. Tapi itu sudah kita coba ini dengan kelompok, kita redam, kita tetap angkat mereka bahwa ini kan program pemerintah, mereka juga ada keswadayaan mereka juga gitu ya. Alasannya kita ya saling inilah dengan kelompok, di kelompok ada keswadayaan, dari kami ada APBN. Untuk sementara demikian. Kemudian mungkin Bapak bisa menyimak baik yang offline maupun online bahwa penentuan jenis kita di sini sudah mengedepankan aspek partisipatif dengan tetap kita memberikan masukan kelebihan dan kelemahan beberapa komoditas baik secara agroklimat maupun secara ekonomi bagi masyarakat di sana. Jadi silakan mereka memberikan keputusan tapi tentu tidak dilepas begitu ya, tidak begitu begitu saja. Kemudian eh, pola penanaman izin Pak Kasubdit. Kami menjalankan kelompok itu memang ada dua metode mereka melakukan penanaman. Satu ada yang kelompok masing-masing penggarap menanam, Pak. Tapi tentu ini perlu pengawasan yang ekstra. Karena kadang-kadang penggarap itu, untuk metode yang ini, ada penggarap yang dapat bibit, nanamnya sebagian di lokasi, sebagian ke kebun dia gitu. Sementara ini harus dipertanggungjawabkan oleh ketua kelompok. Nah itu kami persilakan ke masing-masing kelompok untuk melihat memotret anggotanya, apakah metodenya mau diserahkan ke penggarap masing-masing atau membentuk tim kerja. Nah ini memang ada kombinasi juga, ada beberapa kelompok yang kombinasi, sebagian oleh penggarap, sebagian oleh tim kerja Pak. Nah tim kerja ini memang bisa lebih apa namanya terkontrol lah begitu ya untuk tim kerja ini. Kemudian izin, nih cuaca dan musim Pak. Ya memang ini tantangan kita bergelut dengan tanaman ya ini sangat terkait dengan aspek cuaca dan musim baik pada saat nanam ya panen juga sangat terkait. Izin Pak Kasubdit, saya kalau ngobrol dengan mereka di lokasi begitu ya selalu berseloroh bahwa ya bagaimana mangga enggak turun produksinya. Mereka sudah membiasakan diri menggunakan perangsang. Jadi menggunakan kata perangsang Pak Kasubdit agak tersenyum. Ya. Karena artinya kalau tanaman ini sudah tidak alami lagi dia berbuah dengan dirangsang.
Jadi harusnya dia misalkan ya, dia lumrahnya sih berbuah itu 400 kilo. Tapi kan dirangsang menjadi 700 kilo. Dan ini tentu karena di luar kapasitasnya dia sebagai tanaman, periode berikutnya turun, ya itu otomatis. Gitu. Ya, jadi memang karena sudah menggunakan perangsang. Kemudian yang kedua, saya juga ngobrol dengan para kelompok. Nah, kelemahan kelompok tadi juga mereka mengakui bahwa dengan tanaman ini, ya, mereka sudah kebanyakan rada tipe petani pemalas, agak malas begitu ya, sehingga sudah dapat pengen hasil, ya sudah. Padahal saya sebelum memberikan kepada mereka bahwa berapapun hasil dari pohon itu, sebagian harus kasih kepada kelompok pohon itu. Setelah terima, kasih. Nah, jadi pohonnya itu harus, ya dari hasil penjualannya ya sebagian disisihkan untuk memperbaiki dia kondisi tanaman itu. Jangan hayo terus suruh buah begitu. Izin aja beberapa ini aja. Kemudian penanganan pasca panen. Ya, memang Bapak sekalian, ya eh, izin Pak Kasih kelembagaan, memang kegiatan RH kita ini sangat terkait dengan masalah pasca panen, Pak. Walaupun secara urgensinya mungkin sudah bukan lagi ranahnya kehutanan, tapi dengan kita berkoordinasi barangkali bisa lebih ini lagi. Izin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya agak sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh Pak Haji ya maupun oleh Pak Edi, supaya maksud saya ingin memperjelas apa yang ingin disampaikan, walaupun mungkin bisa saja yang diulas sama saya malah menjadi mungkin tidak jelas. Baik, walaupun waktunya sudah lebih 5 menit dari yang diberikan oleh panitia, barangkali ada peserta yang penasaran dengan kedua narasumber ini, dipersilakan izin panitia ya, nambah sedikit waktu.